Di situ terungkap bahwa 7 dari 10 hotel di Jakarta ternyata tuh sedang bersiap untuk melakukan PHK. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya Indonesia, ya lagi agak memprihatinkan ya, karena badai pemutusan hubungan kerja atau PHK ini masih saja terus terjadi. Dan bahkan badai PHK ini sebenarnya juga sudah terjadi sejak tahun lalu, yang dimana badai PHK menerpa sejumlah industri padat karya, mulai dari tekstil, garment, elektronik, kemudian teknologi, sampai media pun juga ikut diterpa badai PHK. Dan baru-baru ini badai PHK turut mengancam industri perhotelan. Kalau menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI yang baru-baru ini melakukan survei, di situ terungkap bahwa 7 dari 10 hotel di Jakarta ternyata tuh sedang bersiap untuk melakukan PHK. Kalau menurut Ketua PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono bilang, setidaknya rencana pengurangan karyawan ini bisa sekitar 10 hingga 30% dari total pekerja yang ada. Jadi jumlah pengurangan karyawan nantinya akan bervariasi tergantung dengan kondisi hotel yang bersangkutan. Soalnya makin ke sini tingkat okupansi hotel itu memang semakin rendah. Kalau menurut hasil survei PHRI Jakarta per April 2025, setidaknya 96,7% hotel itu melaporkan adanya penurunan tingkat hunian di triwulan 1 2025. Terus 66,7% responden dari survei PHRI bilang bahwa tingkat hunian hotel-hotel di Jakarta itu semakin rendah karena konsumen utama mereka yaitu pemerintah jumlahnya juga semakin menurun gitu akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran, yakni pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan di luar kantor. Alhasil, hotel-hotel pun hanya bisa bergantung pada wisatawan domestik maupun mancanegara. Tapi ya ujung-ujungnya pendapatan dari itu semua ternyata tidak bisa menutupi beban operasional mereka yang semakin meningkat. Kayak misalnya nih ya, tarif air PDAM yang naik 71%. Kemudian juga harga gas yang naik 20%. Ditambah juga dengan kenaikan UMP tahunan sebesar 9% pada tahun ini. Makanya PHRI Jakarta itu memberikan 5 usulan nih untuk pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan juga untuk kegiatan rapat. Terus yang kedua adalah meningkatkan promosi pariwisata dan yang ketiga adalah menertibkan akomodasi ilegal yang hanya merusak pasar dan juga tidak memiliki izin resmi. Yang keempat yaitu meninjau kembali ya kebijakan tarif air, harga gas industri dan juga UMP sektoral. Dan yang terakhir adalah penyederhanaan proses perizinan dan juga sertifikasi. Nah, menanggapi semua usulan tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku akan berusaha semaksimal mungkin nih untuk mencegah adanya PHK massal di industri perhotelan. Salah satu caranya adalah dengan menggelar banyak acara di Jakarta, mulai dari acara musik hingga olahraga gitu ya, dengan harapan bisa menggait banyak wisatawan biar datang ke Jakarta dan akhirnya menginap di hotel-hotel. Terus kalau terkait dengan pelonggaran efisiensi anggaran, kayaknya sih masih belum ada tanda-tandanya ya. Nampaknya sih pemerintah masih akan terus melanjutkan efisiensi anggaran hingga tahun depan. Walaupun dalam aturan terbaru terkait dengan perjalanan dinas ASN di 2026, itu biaya hotel buat menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon 1 itu sudah ditetapkan di kisaran 2,1 juta rupiah hingga 9,3 juta rupiah per malam untuk satu orang. Wah, lumayan nggak tuh buat keuntungan hotel juga. Apalagi nih ya, batas atas dari biaya penginapan ini juga sudah dinaikkan dari yang sebelumnya 8,7 juta rupiah menjadi 9,3 juta rupiah per malam untuk satu orang. Tunggu dulu deh. Jadi sebenarnya pemerintah mau efisiensi anggaran atau enggak sih? Kenapa batas atas biaya penginapannya dinaikin ya? Duh, dilematis juga ya. Balik lagi tentang PHK, dari awal tahun 2025 sampai sekarang memang ada aja gitu yang kena PHK. Makanya berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, setidaknya sudah ada 26.000 kasus PHK per 20 Mei 2025. Tapi kalau menurut data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, jumlah kasus PHK dari Januari sampai Maret itu sudah tembus 73.000 kasus PHK. Tapi datanya bisa beda gitu ya, dan versi APindo justru jumlah kasus PHK-nya tuh jauh lebih banyak.
Tapi terlepas dari itu semua ya faktanya memang di sekitar kita ada aja nggak sih ditemui orang yang terkena PHK. Makanya dengan kondisi seperti ini, para tenaga kerja memang sudah sepatutnya dilindungi dan dipacu untuk mendapatkan banyak pelatihan kemampuan-kemampuan baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Tapi di sini bukan hanya para pekerja aja loh yang sebenarnya lagi ketar-ketir, tapi para pengusahanya juga lagi pusing 7 keliling gitu untuk bagaimana bisa mempertahankan perusahaannya dan mungkin juga lagi berjuang supaya tidak bangkrut dan tidak melakukan PHK lebih banyak lagi. Nah, disinilah pemerintah mempunyai peran penting juga. Jadi peran pemerintah bukan cuma sekedar bikin job fair aja ya, tapi juga menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat untuk mendukung para pengusaha ini dapat mempertahankan perusahaannya. Sehingga PHK tidak lagi menjadi pilihan bagi perusahaan untuk bisa bertahan. Dan lebih jauh lagi jadinya juga bisa membuka semakin banyak lapangan pekerjaan. Makanya nanti biar nggak ada lagi tuh alasan jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah para pencari kerjanya. Nah, kalau menurut kamu sendiri, kira-kira solusi apa lagi sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi badai PHK ini? Coba ya, share di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa!